Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari pada sore hari ini kita pergunakan waktu kesempatan dengan baik untuk kita datang kepada Tuhan di dalam ibadah. Mari kita persiapkan hati kehidupan kita untuk bersama-sama kita datang kepada Tuhan di dalam ibadah sore hari ini, untuk kita memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Mari bersama-sama saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Tidak takut Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, Bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Ku tidak takut Tuhan, sebab Engkau besertaku. ku tidak takut. Amin, haleluya. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, Bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Oh,
Kami bersyukur Tuhan, kalau Engkau masih memberikan pertolongan-Mu atas hidup kami. Kami bersyukur Engkau masih tetap bersama dalam kehidupan kami. Pada sore hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu di dalam ibadah. Biar kuasa-Mu, pertolongan-Mu, tangan kanan-Mu Tuhan yang menolong hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Allahku. Biar Kau memberkati kami, memberkati ibadah kami di sore hari ini Tuhan. Di dalam kami memuji, mempermuliakan nama-Mu. Dalam setiap persembahan kami, di dalam kami mendengarkan firman-Mu. Biar kuasa-Mu yang menolong, yang menyanggupkan hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau yang memberikan kemenangan dalam hidup kami. Kau memberkati setiap para pelayan-pelayan, khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan berkat firman-Mu. Tuhan, Kau urapi kami semua dengan kuasa urapan Roh Kudus-Mu. Jikalau masih ada kuasa-kuasa yang mengganggu kami, kuasa-kuasa yang mencuri setiap perhatian kami Tuhan, di dalam ibadah kami sore hari ini, biar kami memanggil nama-Mu yang berkuasa untuk mematahkan dan mengusirkan semua kuasa-kuasa itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa darah-Mu, darah Yesus yang berkuasa atas kami semua. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati ibadah kami dari awal sampai selesainya. Hanya dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan melanjutkan puji-pujian kita. Kita akan memuji Dia. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Mari bersama-sama kita akan tepuk tangan. Haleluya, besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita di pihak. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terpuji kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Lah Tuhan telah bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Bersama-sama pujikan, besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Tuhan telah
Besarlah Tuhan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Amin. Besarlah namanya, Haleluya. besarlah kuasanya. Aman, berlindung dalam naungannya, berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya yang telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya yang telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah, Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Hanya Dia yang layak kita tinggikan dan kita puji. Oleh karena kuasa-Nya yang sanggup menolong kehidupan kita. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan persiapkan hidup kita untuk menerima kuasa-Nya. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali? Mari bersama-sama saya undang semua untuk bangkit berdiri. Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali, untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap. Sudahkah kita siap sedia? Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali, untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tahta kemuliaan yang selama waktu ini masih ada. Kita bernafas di dalam dunia. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tahta kemuliaan yang selama waktu ini masih ada. Sembahlah Yesus selama-lamanya. Sudahkah kita siap sedia menghadapi kedatangan Tuhan Yesus? Sudahkah kita siap sedia menghadapi
datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus ya Raja di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Mari kita sembah Yesus ya Raja di hadapan tata kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama waktu ini masih ada. Selama waktu ini masih ada, sembahlah Yesus selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau mempersiapkan kami semua untuk bisa menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali di awan yang permai Tuhan. Banyak kekurangan kelemahan kami, nyatakan firman-Mu yang menunjukkan dosa-dosa kami, kekurangan kelemahan daging kami. Oh Tuhan, tolong kami semuanya, sampai kami disucikan, diubahkan sempurna seperti Tuhan, mempelai wanita surga yang layak untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali di awan yang permai. Mohon belas kasih-Mu, mohon kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih urapi hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, benar dan murni, sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami, pernyataan kasih-Mu kepada kami. Urapi juga sidang jemaat di Mojokerto dan sekitarnya dengan urapan yang sama, mampu mendengar, mengerti, percaya yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh nyata saat ini firman dan perjamuan suci adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami, menyucikan, mengubahkan, menolong, menyembuhkan kami secara sempurna sampai menyempurnakan kami. Sehingga ibadah kami tidak kering tanpa arti. Tuhan hadir, Tuhan mengadakan mujizat di tengah kami. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi. Lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usirkan semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Kita kembali pada Wahyu pasal yang ke-15 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Wahyu 15 ayat 5 sampai 8. Kemudian daripada itu aku melihat orang membuka bait suci kemah kesaksian di surga. Dan ketujuh malaikat dengan ketujuh malapetaka itu keluar dari bait suci, berpakaian lenan yang putih bersih dan berkilau, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada tujuh malaikat itu tujuh cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Dan bait suci itu dipenuhi asap karena kemuliaan Allah dan karena kuasanya. Dan seorang pun tidak dapat memasuki bait suci itu sebelum berakhir ketujuh malapetaka dari ketujuh malaikat itu. Puji Tuhan. Jadi ini tentang judulnya tentang tujuh malaikat dan tujuh cawan murka Allah. Tujuh cawan murka Allah, hukuman terakhir dari Tuhan. Ya. Nah, ayat 5, pintu surga terbuka. Di ayat 5,
pintu surga. Orang membuka bait suci kemah kesaksian di surga, atau disingkat pintu surga terbuka. Artinya nomor satu, kita sudah berada dalam kemenangan. Kita sudah berada dalam kemenangan. Kita sudah pelajari mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-4 bahwa orang yang di hadapan tahta surga menyanyi nyanyian kemenangan. Menang. Dia menang di hadapan laut kaca bercampur api. Nah, ini kita sudah berada dalam kemenangan, yaitu A, kemenangan atas antikris, binatang dan patungnya dan bilangan namanya. B, kemenangan atas pencobaan, ya itu. Dan C, satu lagi saya tambah, kemenangan atas daging. Kemenangan atas daging. Ya, itu artinya pintu surga terbuka, menang. Kedua, kita luput dari penghukuman Allah yang terakhir, yaitu 7 malaikat dengan 7 murka Allah itu. 7 cawan murka Allah. Kita luput dari hukuman Allah yang terakhir, yaitu 7 malaikat dengan 7 cawan murka Allah. Nah, ini saja. Masih nomor 1, kita berada dalam kemenangan, pintu surga terbuka, yaitu kemenangan atas daging. C, kemenangan atas daging. Daging adalah musuh kita yang ada di mana-mana. Musuh kita yang ada di mana-mana. Situasi kondisi apapun, saudara, di mana-mana, kapan saja. Nah, itu daging. Saudara, di mana-mana saja, kondisi apa saja, kondisi kaya daging mengganggu, kondisi miskin daging mengganggu. Saudara, kondisi sakit daging mengganggu, kondisi sehat daging mengganggu. Nah, itu daging, itu musuh kita. Saudara, musuh dalam selimut istilahnya, ya, itu. Kemudian daging adalah, saudara, daging adalah penghalang terakhir. Penghalang terakhir untuk masuk kesempurnaan. Masuk ruangan maha suci, masuk surga. Nah, itu tirai terobek, halangan terakhir untuk tirai terobek. Saya ulang, penghalang terakhir untuk masuk kesempurnaan, masuk ruangan maha suci, masuk surga, atau penghalang terakhir dari tirai terobek, perobekan tirai. Ini daging. Ya, Tuhan tolong kita semua. Pengertian daging, pengertian daging. 1, daging adalah tempat bercokolnya dosa manusia, tempat kediaman dosa manusia. Daging adalah tempat bercokolnya, itu berakar sampai itu, bercokolnya, bertempat kediaman dosa manusia, atau meterai dari dosa manusia. Itu daging, meterai dari dosa manusia. Artinya daging hanya menghasilkan perbuatan-perbuatan dosa. Nah, itu daging hanya menghasilkan perbuatan-perbuatan dosa yang mematikan kerohanian kita. Berbuat dosa itu mematikan yang rohani, menyuburkan daging mematikan yang rohani. Yang rohani itu berbuat dosa, menyuburkan daging, menghidupkan daging, tapi mematikan kerohanian kita. Ya, Tuhan tolong. Roma 8 ayat yang ke-13. Surat Roma pasal 8 ayat 13. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati, rohani mati. Ya, tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan dagingmu, perbuatan dosamu, kamu akan hidup. Nah, ini satu-satunya penolong kita, Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang bisa mematikan perbuatan daging atau perbuatan dosa. Hanya Roh Kudus yang bisa mematikan perbuatan daging, perbuatan dosa, sehingga rohani kita hidup. Kerohanian kita hidup, artinya kita bisa hidup benar. Kita bisa hidup benar, kita hidup kekal. Kita hidup benar, kita hidup kekal selamanya. Nah, itu kalau daging mati, rohani hidup, kerohanian hidup. Artinya kita bisa hidup benar, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekekalan, rohani hidup. Itu ya, Tuhan tolong kita semuanya.
Lalu pertanyaannya, hanya Roh Kudus yang menolong kita. Di mana kita mendapatkan Roh Kudus? Di mana kita mendapatkan Roh Kudus? Lewat baptisan air yang benar. Lewat baptisan air yang benar. Nah, itu baptisan air yang benar. Saudara, prosesnya, proses baptisan air yang benar. Percaya, iman kepada Yesus satu-satunya juru selamat. Hati percaya, mulut mengaku dosa. Percaya, iman kepada Yesus. Hati percaya, mulut mengaku dosa kepada Tuhan sesama. Maka kita mendapat pengampunan dosa. Kita mendapat pengampunan dosa. Tidak dihukum lagi. Mendapat pengampunan dosa. Ya, tapi seringkali berbuat lagi. Nah, makanya proses kedua bertobat. Stop dosa. Kembali pada Tuhan. Dosa-dosa yang sudah diampuni stop. Kembali kepada Tuhan. Mati terhadap dosa. Mati terhadap dosa. Lalu selanjutnya baptisan air yang benar. Nah, apa itu? Ya, dua ini digabung. Baptisan air yang benar adalah orang yang percaya kepada Yesus dan mati terhadap dosa, bertobat, harus dikubur. Orang mati harus dikubur. Harus dikuburkan dalam air bersama Yesus sehingga bangkit dari dalam air bersama Yesus. Keluar dari air bersama Yesus, maka langit terbuka. Langit terbuka, roh bagaikan burung merpati turun. Langit terbuka, kita mendapat hidup baru, hidup surgawi, yaitu hidup dalam urapan Roh Kudus. Hidup dalam urapan Roh Kudus. Langit terbuka, surga terbuka, hidup baru, hidup surgawi. Nah, Roh Kudus turun, yaitu hidup dalam urapan kepenuhan Roh Kudus, urapan Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus bisa mematikan dosa. Mematikan perbuatan-perbuatan daging dosa sehingga kita hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Nah, itu kemenangan atas daging. Hidup dalam kebenaran. Sama dengan kemenangan atas daging. Saudara, itu hidup dalam kebenaran. Daging ini berdosa terus. Nah, tapi kalau bisa kita hidup benar, menang atas daging. Hasilnya, saudara, ini kita memiliki landasan yang kuat. Hidup benar, baptisan itu landasan yang kuat. Kita mendapatkan landasan yang kuat untuk selamat. Benar selamat, tidak benar tidak selamat. Benar selamat, tidak benar tidak selamat. Jadi selamat dan diberkati Tuhan. Selalu mengucap syukur menjadi berkat bagi orang lain. Selamat dan diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan mengucap syukur kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain, bagi sesama. Nah, puji Tuhan. Tuhan menolong kita semuanya. Ini pengertian daging yang pertama. Daging itu adalah musuh. Di mana-mana, kapan saja, situasi apa saja. Dan penghalang terakhir. Apa itu pengertian sesungguhnya daging? Tempat bercokolnya dosa. Hanya menghasilkan dosa. Roh Kudus mematikan dosa. Kita hidup secara rohani. Hidup benar, selamat, diberkati. Mengucap syukur dan menjadi berkat bagi orang lain. Puji Tuhan. Tuhan menolong kita semuanya. Yang kedua, daging adalah keadaan yang tidak dilahirkan baru. Keadaan yang tidak dilahirkan baru atau tidak bisa diubahkan. Nah, itu daging itu. Keadaan yang tidak dilahirkan baru atau tidak diubahkan dari manusia. Keadaan yang tidak dilahirkan baru atau tidak diubahkan dari manusia. Nah, apa yang tidak bisa diubah itu? Ya daging itu. Nah, daging itu. Jika manusia tidak diubahkan, tidak mengalami pembaruan hidup, maka dia tetap menjadi manusia darah daging yang sama dengan binatang buas. Dia menjadi manusia darah daging yang buas,
sama dengan binatang buas, antikris, nabi palsu, setan. Setan di udara, binatang buas di udara, naga di udara, nabi palsu binatang buas di darat, antikris binatang buas yang keluar dari laut. Nah, ini sama dengan binatang buas dan hanya dibinasakan selamanya. Nah, itu daging, berbuat dosa ya dibinasakan, mati, binasa. Nah, menghasilkan perbuatan dosa yang membinasakan, mematikan rohani, membinasakan. Juga daging ini yang tidak dibarui menjadi binatang buas seperti setan Tritunggal, binasa juga. Nah, itu saja. Nah, oleh sebab itu kita harus mengalami pembaharuan hidup, keubahan hidup. Dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Nah, ini harus jadi tekanan dalam hidup kita. Saudara, itu kita harus mengalami keubahan, ya, mengalami keubahan dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Nah, dari mana kita mendapat keubahan hidup? Dari mana kita mendapat keubahan hidup? 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4, ayat 7 sampai 10. 2 Korintus 4 ayat 3 sampai 4, ayat 7 sampai 10. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Ya, yaitu orang-orang tidak percaya. Injil apa ini? Yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Nah, ini saudara, Tuhan tolong kita. Jadi cahaya Injil kemuliaan Kristus, firman pengajaran. Tetapi ayat 7, tetapi harta ini, harta surgawi ini kami punyai dalam bejana tanah liat, tubuh kita, daging kita, bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, tidak putus asa. Kami dianiaya, tidak ditinggal sendiri. Kami dihempaskan, tidak binasa sampai tidak binasa. Itu pembaharuan. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Tubuh jasmani mati, tubuh rohani, tubuhnya Yesus, sifatnya Yesus ada di dalam kehidupan kita. Nah, ini pembaharuan. Ya, Tuhan tolong kita semuanya. Jadi dari mana kita mendapat keubahan hidup? Pembaharuan lewat saudara menerima cahaya Injil kemuliaan Kristus tadi. Lewat menerima cahaya Injil kemuliaan Kristus sama dengan firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Sama dengan kabar mempelai. Kabar mempelai. Saudara, itu yaitu Injil firman Allah yang memberitakan tentang kedatangan Yesus kedua kali dalam kemuliaan sebagai raja segala raja, mempelai pria surga, untuk di awan-awan yang permai, untuk menyucikan dan mengubahkan kita dari manusia daging menjadi manusia sempurna seperti Yesus, mempelai wanita surga. Nah, ini saja. Jadi ini cahaya Injil kemuliaan, bukan keselamatan lagi, kemuliaan. Lain firman pengajaran nih, yang lebih tajam dari pedang bermata dua, kabar mempelai, memberitakan tentang kedatangan Yesus kedua kali dalam kemuliaan, bukan lagi bayi yang mati di kayu salib, bukan, kemuliaan sebagai raja segala raja, mempelai pria surga, di awan-awan yang permai, untuk menyucikan, mengubahkan orang-orang selamat kita semua sampai sempurna seperti Yesus. Mempelai wanita surga yang siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan permai. Nah, ini saya selalu mengatakan ada 2 macam makanan rohani, 2 macam pemberitaan firman, makanan rohani. Pertama, firman penginjilan, banyak yang terima. Firman penginjilan, susu, kabar baik. Firman penginjilan, Injil keselamatan, kabar baik.
Nah, untuk menyelamatkan manusia berdosa. Dulu kita berdosa, jadi hidup benar, selamat. Itu penginjilan. Tapi lebih lanjut lagi pengajaran, makanan keras untuk mendewasakan, untuk menyucikan, mengubahkan sampai sempurna. Orang selamat sampai sempurna. Kabar mempelai, kabar baik, penginjilan, kabar mempelai, itu pengajaran. Tinggal menambah. Kabar baik ada di Alkitab itu. Kabar baik ditambah jadi kabar mempelai sebagai pengajaran. Semoga kita bisa mengerti. Nah ini ya, ayo kita lihat apa yang harus disucikan dan dibaharui. Nah tadi itu 2 Korintus 4 ayat 7 kita lihat saudara. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana lihat supaya nyata kekuatan berlimpah berasal dari Allah. Bukan dari diri kami, ditindas, tidak terjepit sampai tidak binasa. Kehidupan Yesus ayat 10, kehidupan Yesus nyata dalam hidup kita. Jadi sehebat apapun manusia daging, sehebat apapun manusia hanya bejana tanah liat. Sehebat apapun, kaya, pandai, kedudukan, sehebat apapun manusia hanya bejana tanah liat yang gampang hancur dan binasa. Gampang hancur itu kecewa, putus asa, berbuat dosa, dan binasa selamanya. Gampang hancur dan binasa selamanya. Itu manusia. Oleh sebab itu harus diisi dengan harta surga, yaitu cahaya Injil, kemuliaan Kristus. Firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Kabar mempelai untuk menyucikan, mengubahkan kita dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Yaitu mulai dari kuat teguh hati. Tadi di ayat yang ke-8 kekuatan itu bukan ayat 7. Kekuatan itu bukan dari diri kami tapi dari Allah. Kuat teguh hati. Saudara, artinya tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan apapun yang dihadapi. Tetap percaya, tidak berbuat dosa juga. Tidak kecewa, tidak putus asa, tidak berbuat dosa, tidak tinggalkan Tuhan, tidak berbuat dosa apapun yang terjadi. Tetap percaya, berharap Tuhan. Tetap percaya, berharap Tuhan. Nah, itu kuat teguh hati. Saudara, tetap percaya. Kalau kita belajar pelita, orang kuat teguh hati itu seperti sumbu yang terbakar tapi tidak hancur. Itu kuat teguh hati. Sumbu yang harus dibakar untuk menghasilkan terang tapi tidak hancur. Itu kuat teguh hati. Kuat teguh hati. Itu pembaharuan, penyucian, pembaharuan. Kuat teguh hati. Tidak gampang-gampang kecewa, berhenti saya. Tidak gampang-gampang berbuat dosa, tidak. Itu hancur, sumbunya hancur. Sumbu itu kan dari kain, dari apa yang biasanya hancur terbakar, tapi ini tidak, kuat teguh. Sumbu yang dibakar tetapi tidak hancur. Nah, kedua, 1 Timotius 6 ayat 11 sampai 12. 1 Timotius 6 11 sampai 12. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan. Manusia Allah. Tadi kuat teguh hati, pembaruan pertama. Kedua, menjadi manusia Allah seperti Yesus. Jauhilah semuanya itu, perbuatan dosa dan lain-lain. Kejarlah keadilan, 1. Keibadah, 2. Kesetiaan, 3. Kasih, 4. Kesabaran, 5. Kelembutan, 6. Ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup kekal. Nah, ini bertanding untuk mempertahankan dan meningkatkan iman sampai hidup kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Janji iman. Imannya akan meningkat sampai kesempurnaan, hidup kekal. Iman yang sempurna, hidup kekal. Dan 7. Nah, 7 itu angka pelita.
7 itu angka pelita. 7 itu Roh Kudus dengan 7 manifestasinya. Nah, ini 7 itu adalah Roh Kudus dengan 7 wujudnya, 7 manifestasinya. Roh hikmat, roh pengertian, itu semua, ya. Nah, 7 itu pelita menyala. Pelita sedang menyala. Saudara, nah, jadi saudara, nah ini Roh Kudus, saudara, itu saudara, Roh Kudus dengan 7 manifestasinya, minyak urapan Roh Kudus. 7 itu juga pelita sedang menyala, pelita yang menyala. Nah, jadi Roh Kudus mencurahkan karunia-karunia Roh Kudus kepada kita, yang menentukan jabatan pelayanan, sehingga kita dipakai dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir, kegerakan pembangunan tubuh Kristus yang sempurna. Sebagai apa? Pelita menyala, kesaksian yang hidup. Kita dipakai dalam kegerakan Roh Kudus, mencurahkan karunia Roh Kudus, kemampuan ajaib yang menentukan jabatan. Ada karunia, ada jabatan. Sehingga kita dipakai dalam kegerakan Roh Kudus hujan akhir, kegerakan pembangunan tubuh Kristus sebagai kesaksian yang hidup dari Tuhan. Kesaksian Yesus yang hidup, kesaksian hidup dari Yesus. Nah, itu pelita tetap menyala, sumbunya tidak hancur, tetap menyala. Ada minyak, ada sumbu tidak hancur, betul-betul pelita menyala. Kita dipakai dalam gerakan Roh Kudus hujan akhir, pembangunan tubuh Kristus yang sempurna sebagai kesaksian yang hidup dari Yesus. Nah, hidup Yesus ada dalam hidup kita. Nah itu, saudara, Tuhan tolong kita sampai angka 7 sempurna nanti. Angka 7 sempurna. Jadi angka 7 urapan Roh Kudus, angka 7 pelita menyala, kesaksian kita dipakai, angka 7 sampai sempurna seperti Yesus. Puji Tuhan. Semoga Tuhan menolong kita semuanya, saudara. Baik, yang ketiga, jadi itulah, saudara, kemenangan atas daging. Nomor 1, hidup benar. Roh Kudus memberikan hidup benar, ya, mematikan perbuatan daging, perbuatan dosa. Kita hidup benar, hidup kekal. 1, kita selamat, diberkati, menjadi berkat, mengucap syukur. Itu menang atas daging. 2, menang atas daging, kuat teguh hati, ya, menjadi manusia Allah, kesaksian yang hidup. Ya, itu, ya, Tuhan tolong kita. Kita diisi firman pengajaran. Penginjilan sudah, harus ditingkatkan. Ayo, PA. Pendalaman Alkitab ditingkatkan. Nah, itu saja. Kabar baik sudah, kabar mempelai sekarang. Untuk kita bisa diubahkan, disucikan, diubahkan. Kuat teguh hati. Nah, itu menang atas daging. Tidak kecewa, tidak putus asa, tidak berbuat dosa, menang atas daging. Dan pelita tetap menyala, kesaksian yang hidup. Itu menang atas daging. Jangan memalukan Tuhan. Kesaksian yang hidup dari Kristus. Ya, Tuhan tolong kita semua. Yang ketiga, daging adalah bagian yang lemah dari sifat tabiat manusia. Daging adalah bagian yang lemah dari sifat tabiat manusia. Itu daging. Nah, sifat tabiat yang lemah itu adalah sifat tabiat yang lemah, yaitu tidak taat, tidak dengar-dengar. Tidak taat itu sama dengan tidak jujur. Kalau tidak taat, tidak jujur. Nah, itu sejak Taman Eden sampai kedatangan Yesus kedua kali, sampai menjelang kedatangan Yesus kedua, ini terus tabiat daging yang lemah, tidak taat, tidak jujur. Taman Eden contohnya, semua buah pohon di taman boleh kau makan buahnya dengan bebas, kecuali satu tidak boleh. Wanita boleh mengajar, wanita boleh melayani apa saja, jangan salah. Tidak usahlah pengajaran-pengajaran, nanti wanita tidak boleh melayani, salah. Wanita boleh melayani apa saja kecuali satu, tidak boleh mengajar laki-laki. Tidak boleh mengajar dan memerintah, ya cuma itu. Tapi ditambah, dikurang oleh Hawa. Dirubah firman Tuhan sampai tidak taat, makan buah. Mengajar wanita, makan buah. Akhirnya ditanya, Adam makan juga. Nah, itu kalau wanita dia menjadi kepala, mengajar. Laki-laki ya nurut,
dia makan, ayo makan juga. Makan. Ditanya, Adam, apa engkau makan buah ini? Tidak jujur. Wanita ini Tuhan, nah ini Tuhan. Nah, dia tidak, ya Tuhan ampuni saya. Tidak jujur, tidak taat, tidak jujur. Sejak Taman Eden sampai menjelang kedatangan Yesus kedua kali, zaman kita. Tetap tidak taat, tidak jujur. Menambah, mengurang firman. Merubah firman pengajaran yang benar yang keluar dari mulut Tuhan. Dirubah-rubah. Sampai tidak taat, sampai tidak jujur. Nah itu daging yang lemah. Nah, Tuhan tolong kita. Dari mana kita mendapatkan ketaatan, kejujuran? Dari mana kita mendapatkan ketaatan, kejujuran? Dari doa Getsemani. Doa penyembahan yang benar. Doa penyembahan yang benar yang didorong oleh firman pengajaran yang benar. Kembali ke situ. Dulu Tuhan memberikan pengajaran benar, satu buah ini tidak boleh dimakan. Semua boleh dimakan, satu tidak boleh dimakan. Kembali pada kehendak Tuhan. Jadi dari mana kita mendapatkan ketaatan, kejujuran? Dari doa Getsemani. Doa penyembahan yang benar yang didorong oleh firman pengajaran yang benar. Tuhan tolong kita. Doa penyembahan yang benar adalah proses perobekan daging, penyalipan daging dengan segala sifat tabiat yang lemah. Sifat tabiat yang lemah. Dengan sifat tabiat yang lemah, yaitu tidak taat, tidak dengar-dengar, tidak jujur. Nah itu semua dirobek semua. Sehingga kita mengalami keubahan hidup. Sehingga kita mengalami keubahan hidup. Nah, mari kita belajar doa Getsemani. Markus 14. Doa Getsemani dibagi 3 bagian. Doa Getsemani dibagi menjadi 3 bagian. Markus 14. Nomor 1 A. Markus 14 ayat 32. Markus 14 32. Ini doa Getsemani 32. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Ya, dan ia membawa Petrus, Yakobus, Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan sangat gentar. Nah, 32 itu. Jadi ada 12 murid, Yudas sudah pergi, tinggal 11. 3 diajak, 8 suruh duduk berarti. Kan 11. 3 diajak oleh Tuhan, yang 8 ditinggal suruh duduk. Nah ini A, jadi ayat 32. Nah, 8 orang duduk, 8 orang duduk. 32, ya 8 orang. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini. 8 orang kan? Ya. 8 duduklah di sini. Ya, sementara aku berdoa. Nah, duduk. 8 orang duduk sama dengan iman yang duduk saja. Iman yang duduk, iman yang pasif, iman yang mati, iman tanpa perbuatan iman. 8 orang itu, iman tanpa perbuatan iman. Sebab kenapa tidak berbuat? Sudah percaya tapi kok tidak dilakukan? Sebab daging masih berkuasa. Berkuasa penuh daging. Nah, itu daging masih berkuasa. Jadi umpama ayo berkorban, percaya dia. Kita harus berkorban untuk Tuhan. Tapi ya karena daging masih jangan, kamu masih butuh mau beli sepatu, mau beli ini, umpama korban uang. Nah itu. Korban waktu. Ya saya akan ambil waktu untuk Tuhan, melayani Tuhan. Mau ujian ini, belajar, daging berkuasa. Kita punya iman tapi tanpa perbuatan iman. Karena daging masih berkuasa. Itu kalau di tabernakel tadi, tabernakel di surga dibuka. Halaman masih. Daging berkuasa. Halaman tabernakel. Akibatnya 43, 45, 43 sampai 45. Akibatnya Markus tadi 43, 45 sampai 45 dan 50. Waktu Yesus masih berbicara menyampaikan firman pengajaran, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu.
Dan bersama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam kepala, ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahu tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia. Tangkaplah dia, bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, Rabi, lalu mencium dia. Ayat yang ke-50, lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ini akibatnya. Kalau punya iman, percaya Yesus luar biasa, dahsyat, tapi tidak ada perbuatan iman. Karena daging masih berkuasa, dihambat oleh daging. Akibatnya, sementara Yesus masih berbicara, sama dengan sementara kita masih mendengar firman pengajaran yang benar, sementara kita masih mendengar firman pengajaran benar, tetapi antikris datang menyerang dengan ekonomi, keuangan. Salah satu contoh, antikris menyerang dengan keuangan, ekonomi. Saudara, itu. Saudara, belum dengan aniaya, kebencian, aniaya. Maka 8 orang lari meninggalkan Yesus, meninggalkan pengajaran yang benar. Meninggalkan Yesus itu meninggalkan firman pengajaran. Sementara kita masih dengar firman pengajaran, tapi kita sudah lari tinggalkan firman pengajaran. Karena ekonomi, keuangan, ditarik sana, dikasih uang di sana. Hamba Tuhan ini biasanya, ayo gerejanya dibantu, tapi datang ke sini yang ajarannya sudah lain-lain. Begitu. Kadang-kadang kebencian, ya daripada aku dibenci, nah itu. Daripada aku dibenci, dikucilkan, ya datang. Sekalipun ajarannya tidak benar. Nah itu karena iman tanpa perbuatan, duduk saja, pasif. B, kedua, 3 orang Petrus tadi, Markus 14, 33 sampai 34, 37 sampai 38, 47. Ya, mari. 33 sampai 34, 37 sampai 38, 47. Ini ruangan suci. 3 orang berjaga-jaga. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, Yohanes sertanya, ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini, berjaga-jagalah. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya tidur. Ia berkata pada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga 1 jam? Berjaga, berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, menetakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Nah ini 3 orang berjaga-jaga. 3 orang berjaga-jaga, tetapi masih tidur. Masih tidur. Artinya daging belum terobek. Daging belum terobek, daging masih bersuara. Tadi berkuasa, tidak taat sudah, tidak ada iman, tidak ada perbuatan iman, berkuasa penuh dan. Tapi sekarang di ruangan suci ini daging bersuara, halus-halus. Ayo, cuma tiup-tiup, lagi orang berdoa ditiup-tiup, tidur. Itu daging masih bersuara. Ngantuk ya, capek ya. Itu haleluya, 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 haleluya. Tidur. Nah itu. Saudara, daging masih bersuara. Ya, Tuhan tolong kita semuanya. Akibatnya 47, Petrus salah menggunakan pedang. Ya, pedang firman sehingga memutuskan telinga hamba imam besar. Menjadi sandungan, tidak bisa dengar firman. Petrus salah menggunakan pedang pengajaran, pedang firman Allah, firman pengajar. Sehingga menjadi sandungan bagi orang lain, tidak mau dengar firman. Dia itu begitu, tidak mau. Ini saja. Ini. Lalu ada lagi, akibat kedua, 51 sampai 52. 51 sampai 52. Yuk, kita baca lagi. Ada seorang muda pada waktu itu hanya memakai selai kain lenan untuk menutupi badannya mengikuti dia. Mereka hendak menangkapnya, tapi ia melepaskan kainnya, lari dengan telanjang. Orang muda ini Yohanes.
Yohanes lari telanjang, kasihnya terlalu tipis. Kasihnya terlalu tipis sehingga tidak bisa memuliakan Tuhan, memalukan Tuhan, dan dipermalukan juga. Dan dia dipermalukan juga. Nah, ini dia tidak bisa memuliakan Tuhan, tidak bisa memuliakan Tuhan sama dengan memalukan nama Tuhan. Maka dia juga dipermalukan dan telanjang berbuat dosa. Nah itu, saudara, ini hati-hati, saudara. Ayo, daging itu bagian yang lemah dari sifat tabiat, tidak jujur, tidak taat. Nah, ayo dilawan dengan doa Getsemani. Tapi doa Getsemani masih dikoreksi. Masih dikoreksi. Saudara, ada yang pertama 8 orang punya iman tapi tanpa perbuatan iman. Antikris datang, baru soal ekonomi, baru kebencian, belum aniaya, belum, baru kebencian, sudah lari dia, tinggalkan pengajaran benar, ikuti mereka semua. Itu. Yang kedua, sudah berjaga-jaga tapi tidur ruangan suci. Tadi daging masih berkuasa, daging masih bersuara, belum dirobek. Nah, itu akibatnya salah menggunakan pedang, jadi sandungan. Nah, makanya banyak yang tidak usahlah pengajaran-pengajaran, nanti jemaat keluar semua, nanti tidak ada jemaat. Salah. Nanti orang-orang selamat akan mencari pengajaran, orang penginjilan akan mencari pengajaran. Sekarang waktunya penginjilan biar saja, nanti satu waktu akan mencari pengajaran. Kalau kita menjadi saksi, nah, itu jangan menjadi sandungan. Ada yang lari telanjang, memalukan Tuhan, dipermalukan, berbuat dosa. Itu. Nah, satu yang terakhir C, nah ini yang benar. Doa Getsemani yang puncaknya. Markus 14, 35 sampai 36. 35 sampai 36. Ia maju sedikit, Yesus maju sedikit. Merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku. Tapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Yesus maju seorang diri berdoa, ruangan maha suci. Nah, 8 murid halaman, 3 murid ruangan suci. Yesus maju lagi seorang diri, ruangan maha suci. Ruangan maha suci. Saat itu daging benar-benar dalam posisi paling lemah. Sehingga satu langkah lagi ditaklukkan, daging itu dikalahkan, pasti dikalahkan. Saat itu daging paling lemah, sehingga satu langkah lagi pasti dikalahkan. Ini ruangan maha suci. Saudara, sikap kita, nah, seperti sikap Yesus. Sikap Yesus, sikap kita, penyerahan sepenuh. Penyerahan sepenuh. Apa yang diserahkan? Daging yang sedih. Yesus sedih sampai mau mati, serahkan. Ada sukacita, sedih jadi sukacita. Daging yang takut, menghadapi salib, cambuk dengan duri, waduh, saudara, itu mahkota duri, cambuk dengan kaitan itu, aduh, ngeri. Belum salibnya, takut dia, gentar, takut, menjadi takut akan Tuhan. Serahkan lagi kehendak daging, jujur Tuhan. Kalau boleh, lalukan cawan ini mauku Tuhan. Jujur dia. Maunya Yesus ya lalukan dari salib. Kehendak daging menjadi kehendak Tuhan. Taat kehendak Tuhan sehingga berseru ya Aba, ya Bapa. Ya itu jujur, ya katakan ya, tidak katakan tidak, jujur, ya itu taat, jujur dan taat. Ya Aba, ya Bapa. Jujur dan taat. Ayo hari-hari ini jujur soal Tuhan dulu. Pengajaran benar, kehendak Tuhan, jujur. Soal kehendak Tuhan, jujur. Harus. Soal pengajaran benar, kalau salah ya salah. Kalau benar, benar. Tidak usah lihat rupa, tidak usah lihat orang, senior, junior, tidak usah. Lihat aja pengajarannya benar, cocok dengan Alkitab atau enggak. Kalau tidak cocok, salah. Ya harus berani kita. Berani harus. Jujur. Baru bisa taat. Kalau soal pengajaran aja, ya, ini betul enggak ya, mana bisa taat. Kalau salah, ya salah, enggak usah. Bukan musuhi orangnya, benci orangnya, bukan. Tolak pengajarannya. Orangnya kita kasih, doakan. Supaya mengajar benar. Nah, itu yang betul.
Jadi salah kalau kita tidak berfellowship karena beda pengajaran, lalu benci dia, lalu iri dia. Salah. Bukan. Memang itu perintah Tuhan, hindarilah. Kalau ada mengajarkan ajaran lain beda, hindarilah. Bukan benci, iri, hindari. Supaya kita tidak dikamirkan. Ya, Tuhan tolong kita jujur taat. Nah, Yesus taat, jujur sampai mati di kayu salib. Maka tirai terobek. Ya, waktu Yesus taat sampai mati, tirai bait Allah terobek jadi dua. Jika kita taat dan jujur sampai daging tak bersuara, maka tirai terobek sehingga Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus, hujan akhir dicurahkan kepada kita. Saudara, Roh Kudus hujan akhir dicurahkan kepada kita. Kita menjadi rumah doa. Kita menjadi rumah doa. Saudara, nah itu jujur taat. Roh Kudus dicurahkan kita. Roh Kudus menolong kita untuk, saudaraku, menyeru nama Yesus. Rumah doa itu kita bisa menyeru nama Yesus, berseru nama Yesus. Kita bisa, saudaraku, mengulurkan tangan, menyerahkan seluruh hidup kepada Tuhan, berserah kepada Yesus. Kita hanya berseru, berserah kepada Yesus. Terutama saat kapal kehidupan kita menghadapi keganasan angin dan gelombang di lautan dunia yang ditiupkan oleh setan Tritunggal dengan kuasa maut. Saya ulang, kita berseru, berserah, menyeru nama Yesus, berserah, mengangkat tangan, menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, terutama saat perahu kehidupan kita menghadapi keganasan angin dan gelombang di lautan dunia yang ditiupkan oleh setan Tritunggal dengan kuasa maut, menenggelamkan, membinasakan kita. Kuasa maut untuk membinasakan kita semuanya. Nah, ini menghadapi angin dan gelombang. Saudara, Tuhan tolong kita semua. Matius 8, 23 sampai 26. Matius 8, 23 sampai 26. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tapi Yesus tidur. Maka datanglah muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ini berseru, berserah. Ia berkata pada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardi angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. 27 ya. Dan heranlah orang itu, kata, orang apa dia sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Penting taat, jujur. Rumah doa itu menghadapi angin dan gelombang. Angin gelombang di lautan dunia adalah, sehingga ajaran sesat. Angin itu ajaran palsu. Ajaran-ajaran palsu yang menyesatkan kita semua, membinasakan kita. Nah, hati-hati. Gelombang itu pencobaan jasmani di segala bidang yang membuat kita kecewa, putus asa, gugur dari iman, tidak percaya Tuhan, gugur dari iman, binasa. Pencobaan ekonomi, kesehatan, penyakit, percuma sudah, percuma. Nah itu, saudara, Tuhan tolong kita semuanya. Angin gelombang itu pencobaan-pencobaan, saudara. Itu tentang masa depan juga, semuanya membuat kita kecewa, putus asa, gugur dari iman, tenggelam. Dan pencobaan yang secara rohani, dosa-dosa sampai puncak dosa. Dosa-dosa sampai puncak dosa begitu menghantam kita. Sering kita berbuat dosa lewat nonton yang tidak baik, nah itu sering berbuat dosa. Sampai aniaya nanti, kebencian tanpa alasan, sampai aniaya antikris. Itu pencobaan-pencobaan. Nah, menghadapi angin gelombang, sikap Yesus tidur. Loh, di tengah angin gelombang sikap Yesus tidur. Artinya, pertama, tidur itu mati. Ibrani 2 ayat 14 sampai 18. Ibrani 2 14 sampai 18. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging,
maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas angin gelombang, atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang dia kasihani, tapi keturunan Abraham yang ia kasihani. Itulah sebabnya maka dalam segala hal ia harus disamakan dengan saudaranya, supaya ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasih dan setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan angin gelombang, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Jadi Yesus tidur artinya pertama, Yesus taat jujur sampai mati di kayu salib. Bangkit, naik ke surga menjadi imam besar yang dapat tidak terbatas dan tepat waktu untuk menolong kita. Dapat tidak terbatas apapun, mati bisa dibangkitkan dan tepat waktu menolong. Kalau tenggelam tidak tepat, luput, hilang. 1 kilo baru ketemu, 1 kilometer baru ketemu. Saat orang tenggelam itu, di tengah angin gelombang, cepat itu. Begitu luput ditangkap ya hilang. Tunggu 3 hari, 2 hari. Nah itu saudara. Nah, harus tepat waktu. Ya, itu saudara. Pertama, Yesus sudah taat sampai mati di kayu salib, mengalahkan mengalahkan setan Tritunggal, sumber angin gelombang, sehingga dia bangkit naik ke surga menjadi imam besar yang dapat dan tepat waktu untuk menolong kita. Kedua, Yesus memberi teladan ketenangan iman. Menghadapi segala sesuatu tenang. Menghadapi segala sesuatu tenang dulu. Tenang. Ya Tuhan tolong kita semua. Kemudian yang ketiga, kenapa kok tidur Yesus? Saya kok tidak ditolong Tuhan. Yesus kok enak-enak tidur di angin gelombang, matilah kita ini semua. Bukan begitu. Yesus sedang menguji apakah kita percaya, berharap, dan mengasihi Dia lebih dari semua. Nah, kalau kita percaya, berharap, mengasihi Dia, maka kita menjadi jujur dan taat, sehingga menjadi rumah doa hanya menyeru nama Yesus. Tadi murid-murid, wah, buang sana air, buang itu layarnya turunkan, tambah susah. Akhirnya hanya berseru, Yesus, Tuhan, tolonglah kami binasa. Jujur, kami binasa kalau tidak ditolong. Dan taat. Ya, nah itu, ini yang ditunggu oleh Tuhan. Kita berseru nama Yesus, kita mengulurkan tangan kepada. Maka Yesus bangkit. Yesus bangun, bergairah untuk mengulurkan tangan belas kasihnya kepada kita. Dan menyeru, laut menjadi teduh. Laut menjadi teduh. Artinya semua masalah yang mustahil diselesaikan oleh Tuhan. Tangan belas kasih Tuhan. Semua masalah yang mustahil diselesaikan oleh Tuhan. Yang sudah tidak bisa kita pikir, dan ayolah jujur taat, berseru berserah kepada Tuhan. Kemudian teduh, tenang, damai sejahtera, enak dan ringan. Masa depan berhasil indah. Kalau lautnya teduh, perahu apapun bisa lewat. Pakai dayung biasa bisa lewat. Masa depan berhasil indah. Terakhir, Mazmur 107 ayat 28 sampai 30. Bukan saja laut reda, semua selesai, kita dituntun ke pelabuhan damai sejahtera, Yerusalem yang baru. Saja, mari, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan. Berseru berserah dalam kesesakan mereka. Kena angin badai gelombang. Dikeluarkanlah mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnya badai itu diam, sehingga gelombangnya tenang. 30, mereka bersukacita, bukan cuma badai gelombang, tenang. Semuanya reda, sukacita. Nah, dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Tangan belas kasih Tuhan menuntun kita ke pelabuhan damai sejahtera, sukacita, Yerusalem baru. Artinya kita dibaharui terus menerus, disucikan, dibarui, disucikan
dari jujur taat disucikan dibarui sampai sempurna seperti Yesus untuk layak menyambut kedatangannya kedua kali di awan permai, masuk Firdaus 1000 tahun damai, masuk Yerusalem baru kekal selama-lamanya. Inilah yang bisa saya sampaikan tentang daging, musuh dalam selimut, dimanapun, kapanpun situasi muncul daging, dan penghalang terakhir, tirai tidak bisa terobek, kita tidak sempurna. Ayo digempur kemenangan atas daging 3. Tuh, daging yang bercokolnya dosa, ayo berhenti berbuat dosa, hidup benar. Roh Kudus menolong, menang atas daging. Selamat diberkati, menjadi berkat bagi yang lain. Saudara ya, mengucap syukur pada Tuhan. Yang kedua, daging ini, saudara ya, yang kedua daging ini tidak bisa diubahkan, tapi bisa diubah oleh pengajaran kabar mempelai, pengajaran cahaya Injil kemuliaan. Kuat teguh hati, menang atas daging. Saudara ya, dan manusia Allah 7, pelita menyala. Oh puji Tuhan, sumbu tidak rusak ketika terbakar, pelita tetap menyala. Puji Tuhan, kesaksian yang hidup itu menang atas daging. Yang ketiga, daging adalah sifat tabiat manusia yang paling lemah, tidak taat, tidak jujur. Dari mana ketaatan kejujuran? Doa Getsemani. Banyak menyembah Tuhan hari-hari ini, berseru berserah kepada Tuhan. Ya, itu kejujuran, ketaatan. Mengangkat 2 tangan, berseru berserah, biar Tuhan yang bekerja untuk kita semuanya. Sampai pelabuhan damai sejahtera, Yerusalem baru kekal selama-lamanya. Mari kita akan menerima perjamuan suci, kita bangkit berdiri, kita menyanyi berseru memanggil namanya. Ayo 147 kita nyanyikan. Bila sengsara, bila pencobaan, berseru berserah kepada Tuhan. Tuhan tolong kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Bila sengsara menimpa ke atasmu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila godaan menggodai hidupmu, bila cobaan mencobai hatimu, ingat ada seorang penolong bagimu. Yesus selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Dengan tundukkan kepala, jujur taat percaya, berseru berserah kepada dia, apapun yang dihadapi. Percaya dia tak jauh darimu. Jujur taat. Sekali lagi, ada yang mau mengangkat 2 tangan berseru berserah. Ayo menghadapi apapun. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Oh haleluya Yesus. Haleluya. Tolong kami Yesus. Haleluya. Tolong keluarga kami, tolong sidang jemaat Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Haleluya.
Yalabasa, yalabasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Yalabasa, yalabasa. Haleluya, 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 haleluya. Yalabasa, yalabasa. Haleluya. Yesus, haleluya, 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 haleluya. Yalabasa, yalabasa. Haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Yalabasa, yalabasa, haleluya. Yesus, tolong kami semua. Terima kasih Tuhan. Sampai kesempurnaan Tuhan. Kami tidak tenggelam tapi sampai pelabuhan damai sejahtera Yerusalem yang baru. Terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih. Sekarang kami akan menerima perjamuan suci. Roti yang ada di hadapan kami sudah diberkati menjadi tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan. Anggur di hadapan kami telah diberkati menjadi darah Yesus yang dicurahkan. Di dalamnya ada uluran tangan belas kasih Tuhan. Oh, kuasa kebangkitan Tuhan yang mampu melakukan apa saja bagi kami. Menyucikan, mengubahkan, menolong, menyembuhkan, sampai menyempurnakan kami Tuhan. Sucikan, layakkan kami. Ampuni dosa kami. Bubuhkan berkat atas perjamuan suci ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, kita nyanyi kurnya dengan kemudian perjamuan suci akan dipersiapkan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Haleluya. Kita bangkit berdiri, letakkan di dada, percaya Dia tak jauh dari sekali lagi percaya, angkat tubuhnya di tangan kanan. Haleluya. Kami percaya lewat perjamuan suci Engkau dapat dan tepat waktu menolong kami. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan darahnya di tangan kanan. Haleluya, haleluya, haleluya. Perjamuan suci, uluran tangan Tuhan. Bukan hanya menyembuhkan, tapi bisa melakukan apa saja sampai menyempurnakan. Kalau ada penyakit bisa diraba tangan ke rabah, tidak bisa letakkan di dada. Ada masalah, ada dosa, ada air mata, ada apa saja yang tidak bisa kita pikir lagi. Ada kesedihan dan lain, letakkan tangan kiri di dada. Mohon penghiburan dari Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Bukan hanya sampai di dunia ini pertolongan Tuhan, bukan hanya sampai di atas laut, tapi sampai di awan-awan yang permai. Ketika Dia datang, kita berkumpul bersama keluarga yang mendahului kita juga. Haleluya, haleluya. Jangan ada yang ketinggalan. Mari saling mendoakan, menyembah Dia. Jangan ada yang ketinggalan di antara kami, Tuhan. Angkat dua tangan ke atas, sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya, haleluya, oh, haleluya, haleluya, Yesus, haleluya, 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 Yesus, haleluya. Ingatlah kami saat Engkau datang kembali kedua kali. Oh, jangan tinggalkan kami, Tuhan, keluarga kami, sidang jemaat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau bersama kami, Tuhan. Haleluya. Terima kasih, mujizat-mujizat terjadi sampai kesempurnaan Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Turunkan tangan, tetapkan firman-Mu dalam hati kami masing-masing. Berkati seluruh sidang jemaat, gembala semuanya dengan berkat-berkat yang dari surga Tuhan. Berkat rohani jasmani, berkat rumah tangga, merasa suasana firdaus, suasana surga. Ada ucapan syukur, ada kesaksian yang hidup dari sidang jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Dan terima kasih, bukakanlah firman-Mu selalu bagi sidang jemaat di Mojokerto, sidang jemaat di Malang, Surabaya, Medan, Jakarta semuanya. Tuhan menolong kami, satukan kami dalam Tuhan sampai satu tubuh Kristus yang sempurna, mempelai wanita yang siap menyambut kedatangan-Mu kedua kali di awan yang permai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Name